saya mengucapkan selamat sore untuk pemuda-pemudi yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Ya, bagaimana kabarnya pada sore hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan, di mana pada sore hari ini adalah kesempatan yang sangat indah bagi kita. Kita bisa berkumpul, berbakti bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya mengajak pemuda-pemudi untuk membuka buku pujian kita yang terambil dari nomor 414. Dan saya mengajak untuk bangkit berdiri semuanya. Sekali lagi, dari nomor 414. Tuhan, sebagai muda-mudi kami sore hari ini berkumpul untuk bersekutu, untuk bersama-sama sebagai orang percaya, orang yang beriman, pertama-tama memuji Engkau, kemudian juga belajar firman-Mu, kemudian supaya bisa memiliki waktu bersama dan persekutuan bersama orang percaya, supaya kiranya tolong lindungi kami dan juga berkati kami dengan firman-Mu dan dengan persekutuan yang kita, supaya kiranya tolong Tuhan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Dan kembali lagi kita memuji menggunakan nama Tuhan dari nomor 411. Sekali lagi dari nomor 411.
62. Sekali lagi dari nomor 262. Sudahkah kau taruh semua pada Yesus? Saya
Roma pasal 5. Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sekali lagi dari Roma pasal 5 ayat yang pertama hingga ayat yang 11. Kalau saudara-saudara sudah menemukannya, mohon perhatikan Alkitabnya dan mengikutnya dalam hati. Saya akan membacakannya untuk kita. Ya, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dan kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, kita telah mati untuk karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Ya, sekali lagi saya mengajak kita membaca ayat yang ke-8 ya. Di sini katanya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, jadi Allah di sini mendemonstrasikan kasih-Nya kepada kita untuk Ia mati di atas kayu salib untuk kita semua. Oke, kita lanjut memuji nama Tuhan dari nomor 13. Dari nomor 13, dan kembali saya mengajak pemuda-pemudi untuk bangkit berdiri.
baru lagi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya persilakan dulu. Oke, dari nomor 328. Kita menyanyi baik 1 dan 4 saja. Efesus pasal 5. Kita akan baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah membuka firman-Mu dan membacanya. Berikanlah kepada kami pengertian yang benar dan tekad untuk melakukannya, dan tuntunlah kami, kuatkanlah kami, sehingga bukan saja pada saat ini, kami nanti dalam kehidupan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Pimpin anak-anak muda semua yang ada di sini Tuhan, yang berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Kalau misalnya ada sebuah bank yang membuat suatu deal, membuat suatu kontrak dengan Anda, bahwa Anda dikasih suatu hadiah yang luar biasa. Anda dikasih hadiah, Anda dibukakan rekening di bank tersebut. Dan di bank tersebut Anda dibukakan rekening, Anda dikasih kartu ATM dengan syarat begini. Rekening Anda yang dibuka baru ini rekening yang spesial. Setiap hari pagi-pagi sekali bank akan memasukkan 800.000 rupiah ke ATM Anda, ke rekening Anda. Dan sepanjang hari Anda bebas menggunakan kartu ATM itu untuk apa saja. Tetapi sisa berapapun nanti di malam hari akan hangus. Ya, dan besok paginya dia kasih lagi 800.000. Terserah, Anda nggak pakai seharian pun hangus. Besoknya dia kasih lagi 800.000. Kira-kira bagaimana Anda akan memakai kartu ATM ini? Kira-kira bagaimana?
Apakah Anda akan, udahlah biarin hangus saja, ya? Atau mungkin Anda akan pikir, wah, 800 pagi-pagi ini saya ada 800.000 di ATM ini, saya akan pakai. Saya akan pakai karena pakai nggak pakai apa? Hangus. Besok dapat lagi 800.000. Saya yakin semua orang yang berpikir waras pasti begitu pemikirannya. Tapi sering sama Tuhan, Anda tahu tidak bahwa kita setiap hari mendapatkan sesuatu yang lebih berharga lagi, yaitu waktu. Dalam satu hari ada 86.400 detik. Kita kalikan saja 24 kali 60 kali 60. Tadi saya ambil ilustrasi 800.000 rupiah. 800.000 rupiah itu jadi kurang dari 10 rupiah per detik. Yang tadi saya konversi sedikit. Kurang dari 10 rupiah per detik. Saya yakin waktu itu sebenarnya lebih mahal lagi harganya daripada sekitar 10 rupiah per detik. Dan setiap hari ada bank sorgawi kasih Anda waktu yang baru. Setiap hari Anda diberikan waktu lagi, hari yang baru. Sama dengan 86.400 detik itu lagi dalam hari ini. Dan Anda mau tidak mau pasti akan melewatinya. Anda nggak ngapa-ngapain, Anda mau tidur seharian pun atau bengong duduk aja kayak patung begitu. Ya. Itu pun hari itu berlalu. Hari itu lewat. Anda mau minum obat tidur, terus tidur 24 jam gitu kayak orang mati gitu kan. Sampai teman Anda mungkin mau kasih Anda resusitasi atau apa gitu. Itu pun hari itu berlalu. Waktu Anda akan lenyap gitu. Dan besok dapat lagi sih yang baru kan. Tetapi yang sudah lewat itu berlalu. Hangus sudah. Tetapi sedikit sekali di antara manusia yang berpikir bahwa wah, ini hari yang baru. Saya mendapatkan dari Tuhan, dari Bapa Sorgawi, suatu harta yang berharga, yaitu detik-detik, menit-menit dalam hari ini, yang saya mau pakai untuk apapun atau tidak saya pakai pun, atau entah saya bagaimanapun, akan lewat. Mau duduk diam aja juga lewat juga, atau mau rajin lewat juga. Pokoknya lewat. Dan saya mau makanya buat apa gitu? Karena hari ini akan berlalu. Nah, oleh karena itu tema kita hari ini adalah bagaimana memakai waktu kita untuk Tuhan. Tema yang sangat penting. Dan ayat yang tadi kita baca, Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat 17 di sini memang ada penyinggung masalah ini. Dia berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Bebal itu bodoh. Tapi seperti orang arif, orang yang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Dalam bahasa aslinya bahkan gambarannya tebuslah. Tebuslah. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terus di ayat 17 dilanjutkan lagi. So itu janganlah kamu bodoh. Wow, 2 kali disebut jangan bodoh di sini. Ayat 15 bilang jangan bebal sama dengan bodoh. Ayat 17 dikatakan janganlah kamu bodoh. Tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Alkitab menyuruh kita untuk mempergunakan waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Untuk apa? Kita akan bahas di sini adalah untuk Tuhan tentunya. Untuk Tuhan tentunya. Mengapa? Mengapa kita perlu memakai waktu kita untuk Tuhan? Nah, ini yang mau kita bahas. Saya akan bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kita harus memakai waktu kita untuk Tuhan karena hidup yang demikianlah yang bijaksana. Hidup yang demikianlah, hidup yang memakai waktu untuk Tuhan, itulah hidup yang bijaksana. Ini ditekankan di dalam perikop ini. Tadi saya bilang 2 kali, dia bilang jangan bebal, jangan bodoh. Sebaliknya kamu harus arif, kamu harus bijaksana, kamu harus pakai waktu kamu. Berarti salah satu bentuk kebijaksanaan, salah satu bentuk hikmat adalah tahu memakai waktu dengan baik.
Dan itu benar-benar. Tidak ada orang yang sukses secara duniawi bahkan kalau dia tidak bisa memakai waktunya dengan baik. Tidak ada orang yang sukses di dunia ini dengan seharian tidur saja, atau seharian melakukan hal yang tidak berguna saja. Itu nggak mungkin ada. Secara duniawi pun nggak mungkin sukses, apalagi ngomong secara rohani. Oleh karena itu berhikmat berarti tahu memakai waktu. Orang yang berhikmat tahu beberapa hal. Orang yang berhikmat tahu pertama bahwa waktu kita itu sangat terbatas. Waktu kita sebenarnya sangat terbatas. Walaupun tadi dalam ilustrasinya tiap hari dikasih lagi uang yang baru, tiap pagi ATM-nya di refill lagi 800.000. Namun ternyata ada batas waktunya. Itu cuma berlaku sampai misalnya sekian lama, habis itu stop. Demikian juga kita tiap hari dikasih waktu yang baru, tapi ada batas waktu. Ada batas waktunya. Batas waktunya berapa? Hari Rabu yang lalu saya barusan khotbah Mazmur 90, dikatakan umur manusia berapa? 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Itu batas waktunya. Plus minus lah, tiap-tiap orang beda-beda. Kurang lebih begitu. Itu batas waktunya. Habis itu selesai. Dan orang yang bijak tahu, oh, ternyata waktu ini terbatas. Waktu ini terbatas. Jangan sampai kita tahu udah terbatas, tapi keterbatasan itu tiba-tiba mengagetkan kita, seolah-olah kita nggak tahu sebelumnya. Tapi itu sering terjadi, saudara. Pernah nggak Anda tidak sadar, misalnya peristiwa mati air? Ya, pernah mati air nggak? Mati air, ya. Bukan mati listrik, kan? Mati air. Mati air lebih parah dari mati listrik sebenarnya. Karena mati listrik ya nggak bisa main HP, mati air kadang-kadang repotnya nggak bisa ke WC. Dulu beberapa tahun yang lalu sempat banjir besar. Mungkin banyak belum ada di grafik. Tahun 2000 berapa itu? Jakarta banjir besar, ya, mati air. Repotnya di gedung ini ada 100-an orang, mungkin habis 100 orang. Bayangkan 100, kalau 1-2 orang mau cari WC masih ini ya. Kalau 100 orang cari WC repot juga begitu. Nah, kadang-kadang berpikir, aduh, barusan kemarin saya nggak nyangka bakal mati air. Kemarin itu ada air 1 bak, saya pakai habis-habisin percuma gitu. Coba saya tahu bakal mati air hari ini. Kemarin, padahal tadi masih banyak. Karena di gedung ini kan ada tong-tong itu, yang pernah lihat ya. Yang masih saya pernah diajak kerja sama Mas No atau Pak Yunus atau itu Pak Ishak gitu kan, untuk perbaikin apa sanyo segala macam. Di gedung ini kan ada banyak ini tong-tong air, itulah persediaan air kita. Jadi kalau mati air, pompa udah nggak nyala dan sebagainya, masih ada persediaan itu. Sampai persediaan itu habis baru nggak ada air. Kadang-kadang kalau kita lambat menyadari air sudah mati, tapi kita belum sadar, pakai terus airnya, wah, jadi masih pura-pura segala macam. Tahu habis nih ya. Aduh, kalau saya tahu mau habis, terusnya tadi nggak saya pakai airnya untuk yang ini. Nah, kalau mati air memang nggak bisa diprediksi. Tapi kalau misalnya umur manusia ada batasnya, itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Tapi kebanyakan orang muda memiliki suatu konsep bahwa waktu saya masih banyak. Waktu saya masih banyak. Saya masih muda. Tahun-tahun saya masih begitu banyak. Dan itu dia teruskan sampai entah kapan satu titik dia berkata, waktu saya hilang kemana semua? Kemana perginya tahun-tahun saya? Kemana perginya bulan-bulan saya? Dan saya pikir masih banyak itu. Suatu ketika akan terpikir seperti itu. Kalau misalnya dia menyia-nyiakan tahun-tahunnya. Tapi kalau dia tidak menyia-nyiakan tahun-tahunnya, oke, namanya manusia kalau sudah mendekat
agak tua kita pasti kepikir, tapi kita bisa melihat kembali ke belakang. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apa yang sudah kita perbuat? Hal-hal apa yang sudah kita capai untuk Tuhan? Wah. Maka kita bisa seperti nanti Abraham, Ishak yang katanya akhirnya dikumpulkan kepada kaum keluarganya, tua dan suntuk umurnya. Dalam pengertian dia sudah menjalani hidup bersama dengan Tuhan. Atau dengan Rasul Paulus yang berkata ketika dia hampir mati, dia bilang darahku sudah mulai dicurahkan, tapi aku sudah apa? Melihara dan aku sudah berlari dengan baik. Aku sudah selesai lintasanku, aku sudah lari. Aku berlari dengan baik. Namanya mati ya, nggak usah ditakutkan bagi orang Kristen. Tapi masalahnya adalah bagaimana kita memakai waktu sebelum kita mati. Atau kita nggak usah ngomong mati terlebih dahulu lah, masih terlalu jauh. Masih muda-muda banyak nggak pikir mati. Kadang-kadang ada waktu yang dikasih tenggat pun Anda lupa bahwa ada batasnya. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya batas semester. Nah, batas semester ini sudah contoh paling bagus. Apalagi bentar lagi final test. Nah, pernah nggak Anda merasa, dan saya yakin pernah, mungkin di awal semester dikasih jadwal kan, paper tanggal sekian, tugas baca tanggal sekian. Anda berpikir, oh masih lumayan lama. Kan terimanya Agustus. Batasnya Desember, 4 bulan, masih lama. Ya gitu kan, masih lama, kan? Lalu tiba-tiba ini udah tanggal 5 Desember hari ini. Kebaktian pemuda lagi. Nggak bisa bikin paper. Anda mulai berpikir begitu. Anda mulai berpikir, wah kemana ya waktu saya ya? Ngapain aja selama ini? Hilang kemana waktu saya? Anda pernah berpikir begitu? Atau ada segala macam hal. Waktu itu terbatas. Orang bijak tahu itu. Oleh karena itu orang bijak akan memprioritaskan waktu. Karena dia tahu terbatas. Ada satu hal lagi. Waktu itu bukan hanya terbatas. Waktu itu tidak menentu. Waktu itu tidak menentu. Tadi kita bilang umur manusia 70 sampai 80 tahun. Apakah itu jaminan? Tidak juga. Itu bicara rata-rata. Bagi setiap dari kita bisa saja jauh lebih cepat. Saya bukan takut-takutin. Apalagi ini zaman COVID gitu kan. Ya. Tapi memang benar kenyataannya begitu, nggak usah ada COVID pun, memang waktu manusia itu tidak menentu. Ada yang meninggal, sudah meninggal. Lulusan Gates yang sudah meninggal ada berapa? Ya lumayan. Ada beberapa orang sudah meninggal. Ada yang masih muda, ada yang memang sudah lumayan tua. Ada yang lulusan doktor kita, Demin, satu-satunya lulusan Demin kita sudah enggak. Masih nggak siapa lulusan Demin kita? Siapa yang itu? Nah, Hotman kan? Hotman apa tuh? Hah? Simombi. Sudah meninggal, dia sudah lumayan tua. Tapi ada juga yang lain. Gembala Alki sudah meninggal duluan. Ada satu lagi lulusan namanya Amos Dairi itu. Masih nggak siapa yang ada di sini? Sudah meninggal juga. Waktu itu tidak menentu. Pernah nggak Anda ini? Saya sudah canangkan. Pernah nggak Anda mau ujian besok? Wah, asik. Besok mau ujian, tapi ada game yang seru nih, atau ada film yang seru, atau ada apa yang seru. Ya udah, belajarnya nanti aja lah, masih ada waktu kok, nanti jam 9 malam. Apa yang terjadi? Pas jam 9 malam mati lampu. Waduh. Habis selesai. Ya. Kan sudah saya canangkan, ini waktunya belajar. Tadi saya sudah senang-senang
udah begini. Nah, ini udah saya canangkan nih. Pas di situ, pas nggak bisa. Ya. Pas mati lampu, pas ketabrak udah masuk rumah sakit atau tak lagi. Waktu itu nggak menentu, nggak ada jaminan. Oleh sebab itulah Paulus berkata, kapan itu hari keselamatan? 2 Korintus pasal 6. Besokkah hari keselamatan? Minggu depankah hari keselamatan? Paulus bilang apa? Bukan. Apa? Hari ini adalah hari keselamatan. Karena satu-satunya yang kita punya, yang dijamin bagi kita adalah hari ini. Besok belum tentu ada bagi kita. Waktu itu tidak menentu. Hari ini adalah hari keselamatan. Oleh karena itu orang yang bijak tahu memprioritaskan waktunya. Ada hal yang absolut harus dilakukan. Hari ini juga. Salah satunya adalah keselamatan. Kalau ada yang belum menerima keselamatan itu, dengar apa yang Paulus katakan. Hari ini adalah hari keselamatan. Hari ini Tuhan berkenan untuk menjawab kamu, karena Dia masih kasih kamu hari ini. Tidak ada jaminan bahwa Dia akan berkenan menjawab engkau besok, karena belum tentu Tuhan memberikan besok kepada kita masing-masing. Orang bijak tahu memprioritaskan waktunya. Yang mana yang duluan? Wah, ini yang penting. Ya udah, saya harus dulukan. Saya selesaikan dulu ini. Ada kerjaan yang saya harus lakukan dulu. Daripada tugas baca nanti sampai tengah malam, gitu kan? Masih belum, nanti gedor-gedor perpus. Aduh, ini penjaga perpus kok nggak buka-buka nih, pada saya sudah canangkan hari ini segala macam ini. Kenapa Anda tidak? Saya selesaikan dulu aja dari awal. Selesaikan dulu, daripada saya bersantai-santai dahulu, berpusing-pusing kemudian. Bersantai-santai dahulu, stres kemudian. Lebih baik saya selesaikan yang penting dulu. Nanti kalau ada sisa waktu, nah itu kalau mau agak sedikit santai, oke lah. Kalau ada waktu. Ya. Orang yang bijak tahu memprioritaskan waktu. Dan dia tahu waktu itu nggak bisa kembali lagi. Sekali waktu berlalu, dia hilang. Tadi sudah kita bilang, hangus. Uang hangus bisa dicari lagi. Anda hilang uang, tinggal cari lagi. Tapi Anda hilang waktu, waktunya sudah berlalu. Memang kadang-kadang kita punya kesempatan untuk lakukan lagi yang kita hilang waktu itu. Ya. Kadang-kadang ada kesempatan, tapi kadang-kadang juga tidak ada kesempatan. Oleh karena itu coba kita lihat di sini. Pakai waktu, firman Tuhan ini. Pakai waktu untuk Tuhan. Mengapa? Karena untuk Tuhan yang paling penting. Untuk Tuhan itulah yang paling berguna. Untuk Tuhan itulah yang membawa dampak kepada kekekalan. Sekarang kita lihat alasan kedua, mengapa kita harus mempergunakan waktu untuk Tuhan. Tadi yang pertama adalah karena hidup demikianlah yang bijaksana. Yang kedua adalah dikatakan karena hari-hari ini jahat. Karena hari-hari ini jahat, kita lihat ayat 16. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, ini adalah hari yang jahat. Maksudnya apa? Ada banyak hal yang jahat di dunia ini. Kejahatan merajalela, dikatakan bahwa dunia ini di bawah kuasa si iblis. Ada banyak hal yang jahat di dunia ini. Ada banyak hal yang menggoda kita. Ada banyak hal yang merupakan jebakan dosa. Dosa apa? Macam-macam. Banyak. Bagi orang muda, salah satu dosa yang prominent orang muda adalah percabulan. Dosa hawa nafsu, dosa percabulan,
ya, dosa-dosa seksual. Nah, karena itu melibatkan hawa nafsu orang muda. Itu sangat prominent bagi orang muda. Hari-hari ini jahat, apalagi kita hidup di dunia yang mengokekan hal tersebut. Godaan-godaan seksual ada di mana-mana. Di internet, di mana-mana. Nggak usah di internet, di jalan-jalan, di mall-mall, toko pakaian dalam wanita, wah, dengan model sekaligus wanitanya dengan pakaian dalamnya di situ, gitu kan? Anda tuh nggak usah cari jauh-jauh mau melihat hal-hal yang aneh gitu, ke mall aja bisa. Anda melihat hal yang aneh, yang menggoda sebenarnya, yang bisa menuntut Anda kepada perzinahan pikiran. Atau nggak usah jauh-jauh, di mana-mana, segala macam. Hari-hari ini jahat. Dan bagaimana caranya melindungi diri dari itu semua? Salah satu cara yang paling efektif adalah untuk menjadi sibuk bagi Tuhan. Ketika kita sibuk bagi Tuhan, ketika kita mempergunakan waktu kita sibuk, kita ada suatu proyek untuk Tuhan, kita sedang mengerjakan pekerjaan kita yang seharusnya, tugas dan tanggung jawab kita yang seharusnya, dan kita aktif dan kita berada dalam firman Tuhan, dan waktu kita habis terpakai untuk suatu kesibukan untuk Tuhan, apakah itu belajar, apakah itu pelayanan, apakah itu membaca Alkitab, apakah itu penginjilan, dan kita sibuk di situ, maka tidak ada banyak waktu tersisa untuk terlalu santai. Dan kesantaian itu yang kadang-kadang sangat berbahaya, saudara-saudara. Ketika kesantaian itu datang, salah satu korbannya adalah orang yang saya katakan lebih hebat dari kita semua. Saya yakin yaitu Daud, saudara. Siapa di sini berani berkata iman dia lebih hebat dari Daud? Anda baca Mazmur yang dia tulis, betapa dia mengasihi Tuhan. Anda baca itu. Anda baca bagaimana dia menyembah Tuhan yang luar biasa. Mazmur-mazmur yang dia tulis dari hati yang paling dalam dan lain sebagainya. Namun Daud pun jatuh ke dalam perzinahan. Kenapa? Karena dia terlalu santai. Anda baca lagi kisahnya baik-baik. Di situ dikatakan bahwa pada waktu raja-raja pergi berperang dan Israel sedang berperang, Yoab sedang berperang melawan Aram. Di situ ada si Uria juga, salah satu kapten dia sedang berperang. Mestinya Daud sedang bersama dengan Yoab, mestinya Daud sedang bersama dengan Uria, bukan bersama dengan istrinya Uria. Tapi karena dia terlalu santai, dia bukan pergi berperang. Nah, sudah ada yang lakukan untuk saya. Saya sudah jadi raja hebat. Maksud, dulu waktu dia masih muda, dia maju ke medan perang, mana ada kepikiran? Pikiran ini ngeliat cewek begitu. Ada lagi sibuk berperang melawan Goliat sama saudara-saudara Goliat. Tapi ketika dia udah jadi raja yang hebat, aduh gak usah saya sendiri lagi lah. Yo kamu aja lah, wah saya udah raja, ngapain saya ngemas-mas lagi. Jadi terlalu santai. Jadi sore-sore gak ada kerjaan. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Ini melihat ada cewek lagi mati. Dan di situ mulai karena terus santai. Kalau misalnya dia sibuk, ada yang mesti saya siapkan apa sama. Ketika Anda mulai santai, Anda mulai berpikir apa yang saya bisa lakukan untuk menghibur diri saya sendiri. Biasanya kalau orang santai apa? Nonton, main game, browsing, baca novel, apa. Karena Anda terus santai, dengerin musik. Tetapi Anda tahu nggak? Banyak sekali di antara hal-hal itu, saya tidak katakan semua, tapi banyak sekali di antara hal-hal itu yang di dalamnya ada perangkap dosa. Banyak sekali dalam hal-hal itu yang di dalamnya ada perangkap dosa. Banyak sekali di dalam film-film zaman sekarang yang di dalamnya ada wanita yang
berpakaian tidak seharusnya. Yang bagi seorang laki-laki kalau dia melihat itu, dia bisa tergoda untuk kepada perzinahan pikiran. Berapa banyak film-film superhero zaman sekarang, wanitanya entah pakaiannya terbuka habis atau menempel kulit habis. Wah, santai nih, kerja gue nonton Wonder Woman. Wonder Woman nih pakai pakaian yang nggak cukup gede buat dia, kurang bahan. Nggak ada kerjaan nih, santai. Nonton apa lagi? Ya. Nonton macam-macam lah. Apa di internet sekarang? Wah, di GIS lagi internetnya unlimited. Gue download dulu lah. Ini handphone lo. Terlalu santai, akhirnya jatuh ke dalam perangkap dosa. Padahal mestinya sedang sibuk untuk Tuhan. Siapa apa yang mesti saya lakukan sekarang? Mesti sedang baca Alkitab, mesti sedang persiapkan khotbah, mesti sedang persiapkan sekolah minggu atau apa segala macam, ada kesibukan untuk Tuhan. Terus santai akhirnya ini itu. Berapa banyak game yang hari ini yang menggunakan juga teknik-teknik seperti itu, penuh dengan wanita-wanita yang ini. Oke, ini dari segi laki-laki. Bagi wanita juga ada banyak perangkap-perangkap dosa yang iblis tabur di mana-mana. Entah itu perangkap bergosip, perangkap ketamakan, perangkap macam-macam lagi yang lain. Belum lagi filosofi dunia yang ada di dalamnya, termasuk juga percabulan. Percabulan bukan hanya untuk laki-laki. Iblis juga menjerat wanita dengan percabulan. Jadi hari-hari ini jahat. Hari-hari ini jahat, ada begitu banyak perangkap dosa. Oleh karena itu pergunakan waktu, sibuklah untuk Tuhan. Sibuklah untuk Tuhan. Ketika kita tidak sibuk untuk Tuhan, padahal kita tahu di dunia ini sebenarnya sangat membutuhkan Injil, sangat membutuhkan kebenaran disampaikan. Ada begitu banyak yang bisa dilakukan. Ada begitu banyak yang bisa dilakukan. Kita bisa jangkau orang lewat apa, kayak lewat media sosial, ada begitu banyak yang bisa dilakukan. Dan kalau kita tidak melakukannya, ada orang-orang yang kehilangan sesuatu. Hari-hari ini jahat, sangat membutuhkan semua orang Kristen full force, all out bagi Tuhan. Kita itu bagaikan di dalam kota yang lagi dikepung. Pasukan musuh begitu banyak di luar sana. Dan kota ini memerlukan semua orang yang di dalam kota ini ikut bersumbangsi sebenarnya. Menjaga temboknya, menjaga gerbangnya, menjaga ininya. Dan itu pun kalau semuanya bergerak dengan rapi pun, wah, serangannya begitu dahsyat begitu. Namun kebanyakan orang di dalamnya malah berpikir, udahlah santai aja. Kebanyakan orang di dalamnya malah berpikir santai. Nggak apa-apa, toh saya udah selamat ini. Padahal, wah, pekerjaan begitu banyak. Dan ini memimpin kita kepada poin yang ketiga dari sini. Mengapa kita harus menggunakan waktu untuk Tuhan? Nomor satu, karena hidup demikianlah yang bijak. Nomor dua, karena hari-hari ini jahat. Yang nomor tiga adalah karena hanya dengan demikian kita bisa mendekat pada Tuhan. Hanya dengan demikian kita bisa mendekat kepada Tuhan. Kita lihat ayat yang 17. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita tidak mau memakai waktu kita untuk Tuhan, kita tidak akan pernah bisa memahami Tuhan, tidak pernah bisa mendekat kepada Dia, tidak akan makin bertumbuh, makin mengenal Dia lebih dalam lagi. Tidak mungkin. Kita harus pakai waktu kita untuk Tuhan.
Pakai waktu kita untuk mengenal Dia butuh waktu. Baca Alkitab butuh waktu. Butuh waktu. Apalagi Anda banyak di sini yang entah mahasiswa grafik atau ya muda-mudi yang mestinya sudah lumayan dewasa dalam Tuhan. Anda baca Alkitab, Anda renungkan, itu butuh waktu. Berdoa, itu butuh waktu. Berdoa bukan berdoa yang cuma sebelum makan aja. Beri syukur, beri syukur, beri syukur. Berdoa ya oke. Tapi berdoa yang menyisihkan waktu. Doa yang merupakan bagian dari pergumulan rohani, pertempuran rohani. Berdoa itu bertempur rohani kita sebenarnya. Yakub berdoa sampai berbulan bahkan. Berdoa butuh waktu. Waktu yang kita pakai. Kalau Anda punya waktu lebih, dan Anda berkata, saya nggak tahu saya mesti ngapain. Oh, jangan khawatir. Ada banyak yang bisa Anda lakukan. Bagaimana kalau Anda berdoa saja? Ikuti contoh Tuhan Yesus. Doa itu perlu dilatih. Anda tahu Tuhan Yesus bukan pernah, berdoa semalam suntuk. Semalam-malaman dia berdoa. Anda pernah berdoa setengah jam? Setengah jam berdoa. Ini saya sendiri pernah ya. Setengah jam berdoa atau 1 jam. Ini masih jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa berdoa semalaman. Tuhan Yesus ngomong apa ya? Semalaman sama Bapaknya. Bagaimana? Saya mau mencontoh Tuhan Yesus. Belajar. Berdoa. Kita bisa mendekat kepada Tuhan. Melayani Dia, pakai waktu untuk melayani Dia. Mungkin Anda berpikir, Pak Steven, apa kita tidak boleh santai di dalam hidup ini? Apa kita nggak boleh ada waktu rileks di hidup kita di dunia ini? Boleh nggak sih? Boleh. Alkitab berkata apa? 6 hari kamu bekerja, pada hari ke-7 kamu apa? Istirahat. Hari ke-7 kamu istirahat. Nah, banyak orang fokus ke hari ke-7 istirahat. Mereka lupa 6 hari bekerja. Jadi fokusnya ke hari ke-7 kamu istirahat. Lupa 6 hari bekerja. Jadi banyak orang kerjanya 1-2 hari, istirahat 2 hari, kerja 1 hari lagi, istirahat 2 hari. Tapi begini, maksud saya begini, Tuhan menciptakan manusia memang perlu istirahat. Ya. Jadi istirahat itu tidak salah. Tapi tujuan istirahat apa dulu? Tujuan istirahat adalah supaya kita kembali kepada kondisi optimal, supaya kita bisa lagi bekerja untuk Tuhan lagi. Saya perlu istirahat, kita tahu. Saya perlu waktu relaksasi, supaya saya bisa refresh kembali untuk bekerja lagi bagi Tuhan. Nah, kalau itu tujuan istirahatnya, maka kita tidak akan terbawa-bawa. Istirahat kok keenakan. Hari ke-7 istirahat dilanjutkan ke 8, ke 9, ke 10. Ya. Karena udah enak gitu. Tapi apa? Kalaupun kita ada waktu relaksasi, ya memang perlu. Tapi waktu relaksasi itu kita sadari, ini adalah supaya saya kembali kepada suatu kondisi optimal untuk kembali berbuat lagi. Dan dengan demikian ketika kita relaksasi pun istirahat pun, kita tidak akan memilih cara-cara relaksasi yang menyedihkan hati Tuhan. Kenapa? Karena saya relaksasi pun untuk Tuhan sebenarnya. Saya istirahat pun, saya mungkin santai sedikit pun adalah supaya saya kembali lagi. Bisa kembali lagi nanti kepada stamina, kepada kondisi optimal nanti
untuk bisa melayani Tuhan. Nah, jadi saya kembali lagi kepada poin pertama sebagai penutup. Hikmat. Jadilah berhikmat. Dan orang berhikmat tahu. Tadi saya bilang orang berhikmat tahu waktu itu terbatas. Waktu orang berhikmat tahu bahwa waktu itu tak menentu dan waktu tak bisa diambil kembali. Tapi saya ingin tambahkan yang terakhir sebagai penutup. Orang berhikmat tahu bahwa suatu hari nanti kita akan dikasih waktu yang tak terbatas. Suatu hari nanti kita akan dikasih waktu yang tak terbatas. Sekarang waktu kita sangat terbatas. Tapi kalau kita sudah kenal Tuhan, maka kita tahu Tuhan menyiapkan kepada kita sesuatu yang namanya kekekalan. Dan itu adalah harta yang terindah. Lebih daripada uang yang terbatas, tak terbatas adalah waktu yang tak terbatas. Kalau saya kasih kamu uang tak terbatas, Anda senang banget, saya bilang, tapi besok kamu mati ya. Sama juga bohong. Tapi Tuhan kasih kita waktu yang tak terbatas nanti dalam kekekalan. Oleh karena itu, apa yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 benar. Coba kita buka 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Oke, kita capek di dunia ini nggak masalah. Sibuk di dunia ini nggak masalah. Kita merasa Tuhan waktunya sempit, nggak masalah. Tuhan waktu saya sebentar sekali, nggak masalah. Tuhan, aku akan kasih kamu waktu yang tidak terbatas. Nanti bersama dengan aku dalam kekekalan. Sekarang ini waktu kamu belum terbatas. Pakailah. Pakailah untuk Tuhan supaya nanti dalam kekekalan, dalam waktu yang tidak terbatas itu, kita bilang tidak sia-sia semua yang saya lakukan. Mari kita berdoa.